Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi ada kejadian keributan di sebuah pengajian di salah satu masjid di Aceh, di mana saat berlangsungnya kajian sunnah, tiba-tiba datang seorang yang sudah cukup tua yang merasa tidak terima dengan isi kajian sunnah tersebut, hingga Pak Tua tersebut dengan emosi dan marah-marah berusaha menghentikan kajian tersebut. Padahal ia hanya seorang di antara para jamaah sunnah di masjid itu. Dan itu memang wajar terjadi ketika apa yang ada di dalam kepala dibentuk oleh kekosongan ilmu, kecuali hanya berisi dogma-dogma dari sang kiai pujaan, maka itulah yang terjadi. Padahal Islam itu mengedepankan adab. Bagaimana jadinya umur yang sudah setua itu ternyata masih bisa kehilangan adab hanya gara-gara mendengar kajian yang dianggapnya tidak sesuai dengan tradisi amalan golongannya. Nah, itulah bahayanya dogma. Hanya mengedepankan otot tanpa ilmu. Harusnya jadi orang tua itu pola pikirnya lebih bijak dan lebih mengedepankan adab. Bila merasa tidak cocok dengan pikirannya terhadap suatu pendapat, mestinya ada upaya untuk membantah dengan menyampaikan perbandingan hujah atau dalil dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa bantah karena keterbatasan ilmu, maka bertanya itu lebih menyelamatkan dirinya dari bahaya kebodohan. Tapi bagaimanapun itulah sunnatullah. Dan sunnatullah seperti ini sudah ada sejak dulu. Ketika muncul Namrud, maka Allah Azza wa Jalla mengutus Ibrahim alaihissalam. Ketika muncul Fir'aun, Allah pun mengutus Musa alaihissalam. Dan ketika secara umum akidah umat telah rusak oleh ajaran yang sudah jadi tradisi di kalangan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Azza wa Jalla pun mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunatullah itu akan berlaku sampai kiamat, termasuk masa kekinian ini, yakni ketika ada yang berani mendakwakan sunnah atau ada yang berani mengajak pada kemurnian Islam, maka pasti ia akan mendapat permusuhan yang kuat dari pihak yang bangga dengan amalan-amalan tradisi golongan atau mereka yang bangga dengan identitas golongan. Dan bila semakin rusak akidah umat ini, maka pada puncaknya Allah Azza wa Jalla akan memunculkan Imam Mahdi yang akan dimenangkan dalam menegakkan sunnah dari merajalelanya kebid'ahan. Akan dimenangkan dalam memurnikan tauhid sampai tegaknya syariat Islam secara kafah